Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nurul Hasana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, hari ini aku pribadi akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diberi oleh Bapak Zamzam Nurhuda, yang mana video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, pertanyaannya itu seputar aspek ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira penasaran seperti apa? Ayo kita bahas. Nah, bicara tentang aspek ilmu pengetahuan, dari dulu kita udah dikenalkan dengan ilmu pengetahuan kan? Mulai dari kita TK, SD, SMP, SMA, hingga sekarang nih saya berada di bangku perkuliahan. Semua itu bertujuan untuk apa sih? Ya apalagi kalau bukan supaya kita menjadi orang yang berilmu. Nah, kira-kira ilmu pengetahuan itu apa sih artinya? Ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya faham terhadap objek tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri dikatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ya, sistematis itu dia tersusun dengan metode tertentu, atau biasa kita kenal dengan knowledge atau science dalam bahasa Inggris, yang sama-sama punya arti dasar mengetahui. Oke, langsung aja yuk kita bahas apa-apa aja sih yang menjadi aspek ilmu pengetahuan itu. Dari sumber yang saya baca, aspek ilmu pengetahuan itu ada 3 loh. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, itu membahas tentang hakikat apa yang ingin kita pelajari, hakikat apa yang ingin kita teliti, itu di ontologi. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, itu epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah nilai guna atau manfaat apa yang kita dapat kalau kita pelajari ilmu itu. Nah, itu disebut dengan aksiologi. Ketiga kata-kata ini kan ada kata-kata loginya nih. Nah, otomatis berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti pikiran. Apakah semua berasal dari pikiran? Nah, yuk kita bahas satu persatu lebih lengkapnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ontologi. Ontologi, ontos logos. Ontos artinya berada atau being. Jadi ontologi itu berada dalam pikiran dong. Lebih lengkapnya lagi, ontologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu atau objek pengetahuan. Jadi pertanyaan paling penting di ontologi ini adalah apa sih yang akan kita pelajari? Nah, seperti itu. Di ontologi ini sendiri, objek yang kita pelajari itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah objek material, yang kedua itu objek formal. Yuk kita bahas dari para ahli nih. Jadi menurut Endang Saifuddin Ansori, objek material itu adalah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan sasaran penelitian. Sementara objek formal menurut Puja Winata yang dikutip dari Akarim Syekh, itu objek formal itu bagian dari objek material yang hanya menyoroti suatu ilmu tertentu, jadi hanya ilmu tertentu saja. Nah, selanjutnya di ontologi ini yang perlu kita bahas itu adalah bagaimana sih cara kita itu menguraikan sebuah ilmu. Nah, itu yang pertama adalah dengan metodologi. Metodologi itu dia dengan cara ilmiah. Nah, dengan cara ilmiah. Kemudian yang kedua itu adalah koheren. Koheren itu unsur yang satu dengan yang lain itu harus nggak boleh ada pertentangan gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah sistematis. Sistematis itu tersusun. Nah, bedanya sistematis sama koheren ini, kalau misalnya dia sistematis, ada struktur kalimatnya tersusun. Jadi pertama kayak pendahuluan nih, kemudian isi, penutup, seperti itu. Kalau kayak koheren itu antara kalimat yang satu, paragraf yang satu, dengan paragraf yang lain itu harus saling terhubung. Misalnya dalam sebuah karya ilmiah, kita membahas tentang jeruk nipis gitu. Nggak mungkin di paragraf satu jeruk nipis, paragraf kedua kita bikin pohon palem gitu. Nggak mungkin kan ya? Nah, kemudian selanjutnya ada rasional. Rasional itu yang bisa diterima oleh akal, yang menggunakan logika. Nah, kemudian itu komprehensif. Kalau komprehensif itu dia kita ngelihat objek gak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi dari berbagai macam sudut pandang atau biasa kita kenal dengan sebutan multidimensional. Nah, kemudian yang 6 itu ada radikal. Nah, kalau misal radikal ini, kita itu uraikan sampai akar persoalannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah universal. Universal itu, muatan kebenarannya itu semuanya tahu, berlaku di mana saja, bahwa ilmu yang kita pelajari itu adalah benar. Nah, selanjutnya, hakikat apa sih yang kita pelajari dalam ontologi? Maksudnya tuh hakikat apa yang harus ada di ontologi ilmu pengetahuan ini? Nah, yang pertama itu
Ilmu itu berasal dari riset atau penelitian. Yang kedua itu tidak ada konsep wahyu dalam ontologi karena rata-rata ontologi ini lebih menggunakan ke pikiran gitu. Kemudian yang ketiga itu adanya konsep pengetahuan empiris seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang keempat, pengetahuannya bersifat rasional menggunakan akal. Akal itu adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya itu pengetahuannya metodologi ya seperti yang saya bilang tadi, metodologi menggunakan cara ilmiah ya teman-teman. Pengetahuannya observatif. Observatif itu kita melakukan pengamatan dulu terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Baru setelah itu pengetahuan itu menghargai azas verifikasi. Azas verifikasi itu ada bukti. Ya iyalah, gimana kita tahu sebuah ilmu kalau misalnya itu nggak ada buktinya kalau ilmu itu benar. Dan yang terakhir itu adalah asas skeptisisme yang radikal. Kalau asas yang skeptisisme yang radikal ini lebih ke menghargai. Jadi kita harus menghargai hakikat dari ontologi ilmu pengetahuan ini. Dia menghargai azas skeptisisme yang radikal bahwa kepastian itu ada keraguan dalam setiap kebenaran atau kepastian itu tidak pernah dibenarkan gitu. Jadi dalam sebuah ilmu tidak pernah ada ilmu yang benar-benar pasti gitu. Nah, jadi inti dari semua yang kita pelajari tentang ontologi ini apa sih? Ontologi pengetahuan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sesuatu yang berwujud logika sehingga dapat diterima oleh banyak orang yang sifatnya rasional, dapat difikirkan dan sudah terbukti keabsahannya seperti itu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini lebih kepada bagaimana cara kita mendapatkan suatu ilmu. Jadi, Yuyun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa berpikir itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk melatih kemampuan kita berpikir, agar kita itu kreatif, kita perlu yang namanya menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah yang udah kita bahas tadi nih di ontologi. Makanya, dari pikiran pertama, dari ontologi akan digiring ke epistemologi. Dari apa yang akan kita kaji, terus baru kita bagaimana ya cara mendapatkan apa yang kita kaji itu. Jadi saling bertautan ya satu sama lain kayak gitu. Nah, dengan metode pendekatan ilmiah ini diharapkan ilmu yang kita pelajari itu akan menghasilkan karakteristik tertentu seperti bersifat rasional dan dapat diuji kebenarannya. Para ahli filsafat ini kemudian membagi pola berpikir ilmiah itu menjadi dua pola teman-teman. Jadi ada namanya pola deduktif dan juga pola induktif. Berpikir secara deduktif itu lebih kepada memberikan sifat rasional pada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jadi pertama dilihat dulu nih pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya kita mau uji bahwa rasa dari jeruk nipis itu asam. Kita lihat dulu kira-kira udah ada belum dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang menguji tentang jeruk nipis itu asam. Nah, kalau udah ada, dari sana tuh kita ambil risetnya dulu, terus kita lakukan hipotesis. Setelah kita lakukan hipotesis, baru dilakukan pengujian, dan juga kita buktikan. Makanya, metode deduktif ini sering juga disebut sebagai logiko-hipotetiko-verifikatif, gitu. Nah, yang kedua, ada metode induktif. Kalau misalnya induktif ini, aktivitas berpikirnya dimulai dari melihat fenomena-fenomena yang ada. Jadi fenomena yang ada di sekitar kita ini nih, kita deskripsikan menjadi hasil yang objektif dan juga dapat mendapatkan hasil data-data empiris. Nah, intinya perbedaan dari deduktif dan induktif, kalau misalnya deduktif, dia kepada metode-metode yang udah ada sebelumnya. Kalau misalnya dia induktif, itu lebih ke fenomena-fenomena yang ada. Makanya, kedua pola ini dapat digunakan sebagai cara mendapatkan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Jadi kita bisa jawab deh, bagaimana sih cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu? Ya dengan cara deduktif dan juga induktif. Nah, langsung saja yang ketiga, itu ada aksiologi. Kalau aksiologi ini ilmu filsafat yang menekankan pembahasannya mengenai nilai guna atau manfaat apa sih yang kita peroleh kalau misalnya kita mempelajari atau kalau misalnya kita meneliti sebuah ilmu. Apa sih kegunaan ilmu itu? Ya pastinya kalau kita belajar supaya kita jadi pintar, supaya kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Ya nggak sih? Nah, jadi, manfaat dari ilmu yang paling penting, aksiologi ini menekankan kepada bahwa ilmu itu harus memudahkan atau bermanfaat atau memberikan kebaikan bagi orang yang mempelajarinya, bagi manusianya. Makanya ada hadis dari riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa
Jika seorang manusia meninggal dunia, jika keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Nah, makanya aksiologis ini merupakan salah satu bentuk dari hadis ini, ilmu yang bermanfaat. Jadi jika kita memiliki sebuah ilmu, hendaknya kita memberikan kebermanfaatan ilmu tersebut bagi kehidupan kita atau bagi lingkungan kita. Jangan malah ngikutin pola pikir barat ya, walaupun gak semua ahli barat itu mempunyai pola pikir yang seperti itu. Pola pikir barat yang seperti apa sih? Nah, kalau misalnya dia pola pikir barat itu lebih menekankan ke bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Jadi ya udah, mau ilmu itu bermanfaat atau nggak bermanfaat, ya udah, itu pola pikirnya mereka, bebas nilai. Tapi nggak semua ahli barat kayak gitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Ada juga ahli barat yang menekankan ke praktisma. Itu lebih kepada bahwa ilmu itu harus punya nilai. Nah, makanya Islam itu sendiri menekankan bahwa ilmu itu harus punya nilai, baik ke kehidupan sosial kita maupun ke kehidupan alam kita. Cuman kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi ya, seperti teknologi sendiri deh, teknologi. Kita udah punya teknologi, ada orang yang bisa bikin bom misalnya. Nah, ilmu itu akan bermanfaat kalau dia itu mengajarkan dalam arti dia mengajarkan kepada kebaikan. Kalau misalnya bom itu digunakan untuk ngebom kota lain, ngebom negara lain, nah ilmu itu jatuhnya tidak aksiologis karena ilmu itu tidak ada manfaatnya, seperti itu, seperti bom atom yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki, ya kan? Nah, itu nggak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Karena bom yang kita lemparkan, bom yang orang itu lemparkan itu malah membuat alam jadi rusak, kayak gitu. Harusnya kan kita tetap menjaga kelestarian alam dengan kebermanfaatan ilmu kita. Coba kalau misalnya kita bisa ngerakit bom nih, tapi kita mengajarkan tentang ya dasar-dasarnya aja ilmu-ilmu kimia kepada misalnya orang lain, sehingga orang lain itu tahu bahan-bahan kimia apa yang boleh dan tidak boleh dicampurkan, misalnya dalam meracik yang lain nih, jangan bom aja, meracik obat, meracik kosmetik, seperti itu kira-kira. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya dan yang mau mengajarkan ilmunya. Seperti itu teman-teman. Jadi ontologi, epistemologi, aksiologi itu sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang belibet, masih sering belibet. Salah dan kurang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.